Saudaraku, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, rumah Bapa, tempatku pulang. Saudara berbicara tentang rumah, dalam benak kita itu adalah tempat, dan rumah adalah tempat kita pulang. Misalnya kita berpergian jauh, rumah itu kita pasti rindukan. Demikian juga tentang rumah Bapa. Rumah Bapa merupakan tempat kita pulang nanti saat Tuhan menjemput kita. Baikkah itu rapture atau masa pengangkatan, ataukah Tuhan menjemput kita pulang saat kita meninggal dari dunia ini, atau tidak lagi berada di tengah dunia ini. Kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes 14 ayat 1-4. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Rumah Bapa, tempatku pulang. Yang pertama kita belajar bahwa rumah Bapa, tempatku pulang, karena di sana banyak tempat tinggal. Di sana dikatakan di ayat yang kedua, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Ini perkataan Yesus menghibur para muridnya, supaya mereka jangan gelisah, tetapi percaya kepada Yesus karena Yesus berasal dari sana. Kenapa Yesus berkata tentang rumah Bapa banyak tempat tinggal? Nanti ketika kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan 22, kita akan melihat bagaimana representasi, bagaimana Alkitab menuliskan dengan jelas tentang sorga, tentang rumah Bapa. Bahkan nantinya itu juga berbicara tentang Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Rumah Bapa, tempat tinggal saat ku pulang, adalah tempat di mana orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita pasti akan kembali dan tinggal di rumah Bapa. Makanya Yesus memberikan penghiburan dan satu pemahaman yang baik kepada para muridnya. Dia mengatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Sorga atau rumah Bapa bukan berbicara tentang hanya keadaan saja. Dalam pikiran manusia seringkali sorga itu adalah sebuah keadaan. Ini pemahaman yang keliru, karena Yesus dengan jelas dan clear, bahkan tegas mengatakan, sorga atau rumah Bapa merupakan suatu tempat, bukan hanya hayalan, bukan hanya impian, bukan hanya angan-angan, tetapi itu adalah real tempat tinggal. Saat ku pulang, atau rumah Bapa adalah tempatku pulang. Karena apa? Karena memang itu dipersiapkan untuk kita, dan itulah gambaran rumah Bapa. Rumah di mana orang percaya akan jumpa muka dengan muka dengan Allah Tritunggal yang adalah pemilik dari rumah itu. Jadi rumah Bapa, tempatku pulang. Kenapa kita bisa pulang ke sana? Karena di sana banyak tempat tinggal. Tentu alasan kita ke sana karena Yesus
Kristus juru selamat kita. Yang ketiga, rumah Bapa untuk kita. Di ayat 3 Yesus mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi menyediakan tempat bagimu bagi siapa? Tidak hanya bagi 12 murid yang mendengarkan kata-kata Yesus, tetapi kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa tempat itu adalah tempat yang disediakan oleh Yesus untuk kita. Perhatikan frasa menyediakan tempat bagimu. Berarti rumah Bapa adalah tempat untuk kita. Rumah Bapa adalah rumah kita, di mana Yesus menyediakannya untuk kita. Makanya dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus, dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi rumah Bapa, kenapa tema yang saya angkat? Rumah Bapa, tempat aku pulang. Karena rumah Bapa untuk kita. Makanya kita pulang ke sana. Karena Yesus telah menyediakan tempat itu bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tempat yang dirindukan, tempat yang menjadi tempat pulang kita yang aman. Dan tempat itu sudah benar-benar Tuhan sediakan untuk kita. Makanya ketika Yesus naik ke surga yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu, kita merayakan, merenungkan ulang mana kebangkitan. Bahkan tidak hanya bangkit, tetapi Dia naik ke surga. Untuk apa? Dia pergi ke situ telah menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, rumah Bapa, di rumah Bapa bersama Yesus. Frasa di ayat 3 dikatakan, di tempat di mana aku berada. Aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Jadi di rumah Bapa bersama Yesus. Tidak hanya tempat yang banyak, tidak hanya banyak tempat tinggal, tidak hanya disediakan untuk kita, tetapi dikatakan di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Surga bukan berbicara hanya tentang lantai emas, tidak ada malam, selalu ada terang di sana. Namun di rumah Bapa di surga kita bersama dengan Yesus. Tentunya Allah Tritunggal. Dan seandainya di surga tidak ada Yesus, maka saya tidak akan pernah mau pergi ke sana. Pemahaman yang keliru tentang surga adalah di mana motivasi kita ke surga hanya karena tidak mau di neraka. Dan saya selalu ulang dan mengatakan, kalaupun di surga, seandainya di surga tidak ada Yesus, maka saya tidak akan mau ke surga. Tetapi karena di rumah Bapa kita bersama dengan Yesus, Sang Juru Selamat, satu-satunya Tuhan dan Gembala yang agung, Imam besar, sahabat kita, yang telah menyediakan tempat bagi kita. Di sana Yesus berada, makanya kita di sana juga berada bersama dengan Yesus. Jadi motivasi kita bukan tentang kemewahan, keindahan. Lalu apa bedanya dengan di dunia ini? Mari perbaiki motivasi kita bahwa rumah Bapa di sorga kita bersama dengan Yesus. Yesus Sang Raja kita, Yesus Sang Juru Selamat kita, Yesus Sang Imam, Yesus Sang Gembala Agung kita. Dia bersama-sama dengan kita di rumah Bapa. Ini kerinduan kita pulang. Kenapa tema yang saya angkat tentang rumah Bapa tempatku pulang? Tidak hanya berbicara tentang banyak tempat tinggal, tidak hanya berbicara tentang rumah Bapa untuk kita, tetapi di rumah Bapa kita tinggal bersama dengan Yesus. Inilah yang kita bisa pelajari tentang rumah Bapa. Biarlah rumah Bapa ini menjadi tempat fokus dan tujuan kita percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Karena di luar Yesus kita tidak akan sampai di rumah Bapa. Karena Yesus harus kembali menjemput kita. Dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kita tidak bisa jalan ke sana kalau tidak melalui Yesus yang punya rumah itu. Yesus yang membawa kita ke sana.
Makanya ketika hari pengangkatan Yesus harus turun di awan-awan, dia turun dari sorga menjemput kita yang percaya sungguh-sungguh kepada dia. Kita berjumpa muka dengan muka, dia membawa kita ke tempat di mana dia berada supaya kita di sana bersama-sama dengan dia. Inilah kerinduan kita, bahwa kita rindu tinggal bersama-sama dengan Yesus, sang sahabat kita, sang kekasih jiwa kita. Karena gereja Tuhan adalah mempelai perempuan, Yesus adalah mempelai pria, mempelai laki-laki yang akan menjemput kita supaya kita tinggal bersama dengan dia. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Undang dia menjadi Tuhan dan Raja atas hidup dan kehidupan kita. Undang dia untuk masuk ke dalam hati dan hidup kita, menguasai seluruh hidup kita, dan kita tetap bersandar dan percaya kepada dia sungguh-sungguh sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin.